Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka, dan di sini saya akan membuka kasus bahwa kami kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan di dalam olahraga baku hantam. Seperti yang kita ketahui, olahraga seni bela diri campuran atau olahraga baku hantam yang dilakukan oleh wanita telah begitu banyak mendapatkan popularitas di berbagai dunia. Nah, salah satu contohnya itu adalah yang terjadi di Amerika Utara, bahwa olahraga ini sangat diminati dan digandrungi oleh kaum wanita. Nah, secara sekilas, banyak orang yang sudah memandang itu adalah sebagai indikasi kemajuan dari pergerakan feminis yang menuju kesetaraan gender. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman dahulu, kita tarik pada zaman dahulu bahwa olahraga ini yang bersifat baku hantam itu dilarang untuk perempuan. Namun jika kita runut kembali, apakah benar olahraga yang sekarang sedang digandrungi oleh banyak perempuan adalah pergerakan ke arah feminis? Apakah tidak ada kejadian atau kejanggalan yang telah dipaparkan oleh olahraga ini? Atau apakah tidak ada misrepresentasi yang telah disampaikan oleh adanya perempuan terhadap di dalam olahraga ini? Nah, oleh karena itu, saya sebagai pemerintah pembuka, di sini saya akan memaparkan bagaimana pada nyatanya kami menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam dan kenapa akhirnya kami menyuarakan hal tersebut. Lalu sebagai anggota pemerintah pembuka, di sana akan memaparkan bagaimana misrepresentasi yang telah dilaksanakan oleh olahraga baku hantam ini telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap wanita. Lalu selanjutnya argumen tentang bagaimana akhirnya dampak-dampak tersebut bisa merugikan juga terhadap kaum wanita akan kembali dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah penutup, dan akhirnya argumen dan kasus ini akan ditutup oleh pembicara kedua sebagai anggota tim dari pemerintah penutup. Selanjutnya saya akan kembali definisikan bagaimana akhirnya feminis sendiri merupakan sebuah pergerakan untuk memperjuangkan kaum wanita agar mendapatkan kesetaraan hak dan tidak lagi merasa didiskriminasi atau tidak lagi merasakan mendapatkan sikap yang dibeda-bedakan dengan kaum pria. Lalu baik itu dari secara ekonomi maupun secara pendidikan atau bahkan dalam kasus ini adalah olahraga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa olahraga ini adalah olahraga baku hantam yang merupakan salah satu olahraga yang dulunya sangat dilarang untuk perempuan, dengan bagaimana mereka memaparkan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah, direpresentasikan bahwa kaum perempuan tidak akan bisa melebihi laki-laki dan akhirnya tidak cocok pada olahraga ini. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman, dalam olahraga ini mulai ada keterbukaan terhadap kaum wanita dan peran perempuan sehingga olahraga ini dapat diikuti oleh kaum perempuan. Nah, akhirnya olahraga ini telah terbuka untuk keterlibatan perempuan dalam olahraga tinju, salah satunya tinju. Nah, seperti yang kita ketahui juga, salah satu contohnya Jen Coach yang akhirnya menjadi juara tinju dan perempuan lainnya yang telah mengikuti banyak banget olahraga ini. Nah, selanjutnya, mengapa pada akhirnya saya mempercayai bahwa kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam? Saya di sini akan memaparkan dua argumen. Yang pertama adalah eksploitasi dan tubuh wanita sebagai menjadikan wanita sebagai sasaran objektivitas seksual. Lalu selanjutnya yang kedua adalah bahwa keterlibatan dari perempuan dalam olahraga tinju atau olahraga baku hantam ini pada akhirnya adalah salah satu juga bentuk merendahkan dan meragukan perempuan yang terlihat semakin jelas. Nah, saya paparkan satu persatu. Lalu yang pertama adalah argumen dari eksploitasi tubuh wanita dan semakin jelasnya wanita sebagai sasaran objektivitas seksual. Mengapa saya bisa paparkan begitu? Seperti yang kita ketahui, bisa kita lihat atau bisa kita cari dalam Google atau dalam perangkat media sosial lainnya, kebanyakan dari poster dari olahraga baku hantam ini akan berbeda jika direpresentasikan dari perempuan maupun laki-laki. Jika kita lihat laki-laki memperlihatkan sisi maskulinitasnya, bahwa kita bisa lihat perbedaannya bahwa di perempuan itu dilihatkan atau mengekspos tubuh telanjang dari perempuan tersebut, sehingga ini membuktikan bahwa dengan
keterlibatan perempuan malah mengecewakan kaum feminis karena memperkuat dari eksploitasi tubuh dan menjadikan wanita adalah sebagai objektivitas seksual, seperti juga yang telah dirasakan oleh salah satu wanita yang yang mengikuti olimpiade. Mereka diminta untuk mengekspos tubuh telanjang mereka dengan alasan hanya untuk membuktikan jenis kelamin mereka, dan eksploitasi tubuh mereka itu bukan hanya di hadapan juri, tapi di panel sebuah olimpiade. Bayangkan, bahkan mereka benar-benar telah menjadikan atau telah mengikuti pemikiran patriarki mereka bahwa mereka hanya menganggap perempuan adalah sebagai objektivitas seksual, walaupun ada di dalam olahraga baku hantam yang katanya adalah olahraga laki-laki, dan katanya juga wanita yang telah mengikuti tersebut adalah setara dengan laki-laki. Selanjutnya, ini juga berhubungan dengan argumen saya yang selanjutnya, bahwa dengan adanya itu semua, argumen saya yang kedua adalah bentuk ini semakin jelas bahwa keterlibatan perempuan malah semakin merendahkan dan meragukan perempuan di hadapan publik. Mengapa bisa demikian? Seperti yang salah satu contohnya juga yang sudah ada salah satu orang wanita yang telah mengikuti olimpiade dan dia gagal untuk mengikuti olimpiade hanya karena berbagai macam stigma yang telah tersebar ke sosial media, bahwa pemikiran-pemikiran patriarki ini yang mengakibatkan bahwa tetap yang semakin berkembang bahwa ternyata perempuan itu tidak bisa mengikuti olahraga baku hantam karena sehingga mereka diragukan seksualitasnya, mereka diragukan gendernya seperti apa, dan bahkan salah satu atlet wanita juga dilarang untuk mengikuti olimpiade olahraga baku hantam ini karena dan merasa hidupnya akan begitu banyak penghinaan karena diragukan jenis kelaminnya. Nah, pemikiran patriarki ini yang semakin berkembang karena adanya perempuan yang terlibat dalam olahraga baku hantam ini. Yang jelas, kenapa akhirnya pemikiran patriarki ini berkembang, karena semakin stigmanya semakin besar stigmanya semakin besar terhadap kaum perempuan, bahwa kaum perempuan itu adalah seorang yang lemah dan tidak pantas untuk dalam olahraga baku hantam ini. Sehingga saya dapat simpulkan bahwa kami sebagai tim pemerintah tetap percaya bahwa dengan adanya eksploitasi tubuh wanita dan objektivitas wanita menjadikan sebagai sasaran objektivitas seksual, lalu selanjutnya semakin tingginya bentuk merendahkan dan meragukan perempuan yang semakin terlihat jelas di publik, kami menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Kami sebagai tim pemerintah pembuka menutup kasus ini. Terima kasih.